Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kita sudah bersama Susan Taulabi, Vice Business Manager Ivan Finansindo Berjangka. Ya, Mbak Susan, bagaimana perkembangan perdagangan emas untuk hari ini? Seperti apa potensi pelemahannya di pekan ini dengan pengaruh dolar yang ada? Ya, untuk transaksi siang hari ini di volume transaksi dari bursa berjangka sampai dengan siang tadi pukul 14, gold itu mengalami penurunan ya di dalam hal jumlah transaksi cukup signifikan, demikian juga dengan harganya naik cukup signifikan. Tapi di local gold-nya sendiri untuk tadi pagi buka di 1949. Lalu kemudian range-nya itu masih akan seperti dengan yang minggu lalu di mana terjadi pergerakan range yang terbatas. Kemungkinan di area 1926 sampai dengan 1975. Nah, ini masih menunggu kenapa transaksi untuk gold sendiri ini kelihatannya masih netral atau stabil-stabil di area itu saja, karena nanti malam ini menunggu ada 3 berita yang penting. Yang pertama itu nanti di pukul 19.45 ada ECB, Presiden Lagarde akan memberikan informasi tentang bagaimana kebijakan euro itu bisa mempengaruhi USD. Kemudian yang berikutnya ada di jam 21 ada pidato Dewan Gubernur Fed dari Powell tentang aturan community investment. Lalu yang berikutnya nanti di jam 23 ada pidato dari Bernard Spick tentang undang-undang community investment itu. Begitu. Oke, lalu soal tadi seperti yang menyambung yang Mbak Susan bilang, soal perkembangan ekonomi Amerika dan juga kasus corona terhadap emas ini apakah investor saat ini akan lebih cenderung beralih ke safe haven untuk minggu ini, Mbak Susan? Untuk minggu ini ya, kalau kita melihat memang Amerika masih sangat dipengaruhi dengan kondisi virus corona saat ini. Kalau kita lihat laporan dari orang yang mengajukan mengajukan tunjangan sampai dengan akhir 11 September yang lalu itu kan masih cukup tinggi, 860.000 yang mengajukan tunjangan. Itu masih di atas dari angka 820.000. Artinya sampai dengan Agustus ini yang mengajukan tunjangan itu sudah sebesar 30 juta warga Amerika. Nah, ini kalau kita lihat masih akan berpengaruh, apalagi dengan jangka menengah ada pula nanti pemilihan presiden di tanggal 3 November, sehingga kalau misalnya ada penundaan seperti itu ataupun masih tetap signifikan pengaruh daripada corona ini ke perkembangan perekonomian Amerika, maka untuk gold price sendiri memang masih akan stay high longer sehingga masih bisa dijadikan sebagai safe haven begitu. Oke. Lalu soal harga CPO, kalau kita lihat bagaimana trennya untuk pekan ini dan juga pengaruh harga minyak dunia? CPO minggu lalu luar biasa ya, mencetak kenaikan yang cukup bagus sekali di atas 3%, dan saya rasa kita bisa melihat bahwa ini kenapa, karena permintaan dari Cina yang cukup tinggi, kemudian juga dari dalam negeri cukup stabil permintaannya. Mengikuti kembali harga minyak dunia juga sama, naik stabil di atas 40 dolar. Nah, untuk prediksi CPO sendiri, kemungkinan sampai akhir September masih akan tetap naik. Ya, oke. Kalau untuk kakao dan juga kopi Arabica misalnya seperti apa, Mbak Susan? Kopi Arabica, nah ini dia nih, karena minggu lalu turun 14% ya, kita dapat informasi dari pusat perdagangan kopi Arabica di New York sendiri. Ini dipengaruhi karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa untuk Arabica dan kakao ini masih ada beberapa wilayah yang memberlakukan pembatasan wilayah, beberapa negara yang melakukan pembatasan wilayah, sehingga untuk konsumsi kopi di kafe-kafe yang besar itu masih sangat-sangat terbatas, sehingga kita dengar bahwa bagaimana produksi kakao di negara seperti Brasil bertumpuk cukup banyak. Nah, harga kemudian turun. Tapi satu yang kita pegang bahwa kalau untuk komoditi seperti kopi dan kakao ini kalau terjadi penurunan, biasanya justru mengundang investor spekulan untuk buy.
Hmm, Oke. Dan untuk peluang harga dan transaksi komoditas untuk akhir pekan, mana pilihan yang terbaik? Emas, CPO, atau Olein, atau Arabica? Wah, ini kalau ditanya seperti ini, kalau saya melihat tentu saja gold masih walaupun konsolidasi terbatas dan sedikit netral, tetapi itu masih bisa dimanfaatkan disebut dengan area transaksi ya, karena harganya yang konsolidasi tapi masih tetap stabil pergerakannya bisa tetap dijadikan ini area transaksi buat investor. Sementara untuk sampai dengan akhir bulan boleh melakukan beli di Olein karena Olein pun akan terus menguat sampai akhir bulan ya. Kemudian Arabica dan kakao kembali lagi kalau misalnya terjadi penurunan justru itu adalah area buy untuk para spekulan dan investor. Oke, untuk rekomendasi dan juga saran bagi investor dengan sentimen yang terjadi pekan ini, silakan. Rekomendasinya tetap untuk saya melihat gold ini bisa kita manfaatkan di area trading saat ini dengan konsolidasi, tetapi konsolidasi di gold itu tetap dengan range yang cukup lebar itu bisa dimanfaatkan. Silahkan mau artinya mau melakukan pembelian atau penjualan di local gold itu peluangnya sangat besar untuk saat ini dengan konsolidasi yang masih tetap lebar. Kemudian untuk CPO silakan melakukan pembelian karena masih bisa akan stabil sampai akhir bulan. Kakao dan Arabica juga boleh. Ini penurunan kesempatan kita untuk melakukan buy seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Susan untuk analisanya. Susan Taulabi, Vice Business Manager Rifan Finansindo Berjangka.